Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Pikilir Nimbus. Enjoy! Hai Libra, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot mengenai transitnya planet Saturn. Planet Saturn adalah planet yang exalted di konstelasi kamu. Exalted tuh artinya nyaman banget dia di situ. Dia merasa tinggi di situ. Planet Saturn merasa tinggi di konstelasi kamu, merasa kuat lah atau hebat lah gitu. Planet ini adalah planet yang cukup disegani, bahkan mungkin salah satu yang paling disegani di komunitas astrologi. Karena planet ini tuh yang membuat kita jadi disiplin dan gigih dalam mencapai cita-cita kita. Cuma masalahnya dia metode yang dia pakai adalah memberikan kita tough love, cinta yang sulit gitu kan, cinta yang keras gitu. Kayak kita harus diminta untuk berusaha dulu, diminta untuk menunjukkan keseriusan kita dulu sebelum kita bisa mencapai cita-cita tersebut. Tapi pada akhirnya kalau memang kita menunjukkannya, Saturn akan dengan senang hati memberikannya kepada kita, gitu loh. Oke? Anyway, kita langsung lihat ya, ada energi apa untuk Libra, ada tantangan apa, kendala apa untuk Libra di tahun 2025 ini, kemudian apa kunci suksesnya, dan yang terakhir adalah hadiah dari Saturn untuk kamu. Setiap kali Saturn keluar dari satu zodiak memasuki zodiak yang lain, biasanya dia meninggalkan hadiah buat kita. Oke? So, kita cocok dulu kartu-kartunya ya. Saya bilang tadi exalted, Saturn itu exalted di Libra, bisa dibilang nih artinya kamu kayak anak kesayangannya dia gitu. Libra adalah anak kesayangannya Saturn. Tapi bukan berarti kamu nggak diuji, bukan berarti nggak ada tantangan, tetap ada. Cuma mungkin insya Allah ya, lebih ringan daripada yang lainnya. Libra please. Transit Saturn. Thank you. Boom! 3 of Swords. Okay. Nice. Libra. Saturn transit for Libra, please. Saturn transit for Libra, please. Okay. Saya akan ambil yang atas ya. Ada 2 yang keluar. Oke. Oke, Libra. Kartu yang keluar untuk kamu adalah 3 of Swords, King of Pentacles, dan The Fool. Ini King ini, Raja ini yang saya rasakan energi Libra, terlepas kamu cewek atau cowok ya. King of Pentacles. 3 kartu ini adalah tantangannya, kendalanya, challenge-nya, oke? 2 kartu yang ini adalah kunci sukses kamu menghadapi tantangan ini. 6 of Wands dan 7 of Swords. Hadiah yang akan kamu terima dari Saturn setelah dia pindah zodiak, sekarang di Pisces, di akhir 2025 atau awal 2026 akan memasuki Aries. Pada saat dia pindah, hadiahnya untuk kamu adalah ini, Sweet Pea. Bunga Sweet Pea ini kata kuncinya adalah blissful pleasure. Kenikmatan yang penuh kedamaian, kenikmatan yang mungkin stabil gitu loh. Jadi sesuatu yang kamu lakukan terus menerus, rutin, tapi rasanya tuh stabil dan
nikmat. Oke? Anyway, saat ini dengan Saturn berada di konstelasi Pisces, artinya untuk Libra, khususnya Libra rising atau ascendant, Saturn berada di rumah ke-6 kamu. Rumah ke-6 adalah rumah rutinitas, rumah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, entah itu di rumah, entah itu di kantor atau di tempat kamu bekerja, entah itu ngobrol sama pasangan setiap hari, apapun yang rutin, kegiatan yang rutin yang kamu lakukan setiap hari. Nah, ini energi kamu nih kayaknya terjadinya, nggak harus, tapi kayaknya terjadinya di urusan kerjaan, di urusan bagaimana kamu menghabiskan energi kamu, menghabiskan kemampuan mental kamu atau emosi kamu di urusan kerjaan, di urusan uang, karena kamu keluar sebagai King of Pentacles di sini. Dengan diawali oleh kartu Three of Swords, yang saya rasakan mungkin Saturn membawa kendala atau tantangan di 2025 ini, dimana kamu merasa gue udah kerja gila-gilaan, mati-matian, tapi kok kayaknya misalnya hasilnya tidak sesuai dengan yang gue harapkan. Atau kalau bukan hasil secara materinya, tapi kok gue gak bahagia, gue kok gak puas, kayaknya kok terlalu banyak peraturan, kayaknya kok terlalu banyak kayak kalau gue lengah sedikit tuh apa yang gue udah bangun tuh bisa tiba-tiba hancur, tiba-tiba lepas dari pegangan gue gitu loh. Jadi ada energi di sini, kamu kayak berusaha sekali untuk menyeimbangkan diri kamu dengan King of Pentacles ini, berusaha untuk menstabilkan diri kamu selalu. Setiap hari tuh kayak selalu ada aja chaos, selalu aja ada kekacauan yang kalau nggak kamu tangani berantakan semuanya gitu loh. Dan tentunya itu menimbulkan ini ya, energi kekecewaan ya. Three of Swords adalah energi kekecewaan, tidak melulu mengenai sakit hati, tapi kecewa karena kayak kok kenapa gue harus handle semuanya sehari-hari, kenapa semuanya dilimpahkan ke gue gitu loh misalnya. Dan kalau gue angkat tangan, gue bodo amat, apa yang selama ini udah gue bangun bisa-bisa hancur berantakan, bisa-bisa the tower gitu. Dengan the Fool di sini, kamu sebenarnya mungkin punya keinginan untuk lompat dalam arti mengambil resiko lebih besar atau melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Misalnya mungkin sekarang kamu kerja 9 to 5 di suatu perusahaan, rutin kan, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, rutin gitu loh. Mungkin dengan the Fool di sini sebenarnya kamu gue pengen keluar dari perusahaan ini, gue pengen buka usaha sendiri misalnya, atau gue pengen keluar dari perusahaan ini, gue pengen cari pekerjaan di perusahaan lain dengan jabatan yang berbeda, jabatan atau posisi yang mungkin memungkinkan gue untuk keluar kota atau keluar negeri atau traveling gitu loh. Jadi misalnya kamu ingin ganti profesi, bukan hanya ganti perusahaan aja, tapi ganti profesi yang lebih exciting karena the Fool kan. Tapi ya itu lagi, itu balik lagi, ini kendala. Kamu nggak bisa begitu aja lompat, kamu nggak bisa begitu aja pindah gitu loh. Nah, balik lagi menimbulkan kekecewaan. Hal-hal seperti ini yang Saturn bawa untuk kamu di rumah ke-6 kamu, membuat kamu jadi kayak merasa rutinitas gue sehari-hari nggak banget deh. I don't know, mungkin capek, mikir terus, megangin segalanya, tangan gue kan cuma 2 gitu. Yang saya rasakan tuh ada energi frustrasi mungkin ya dengan kendala-kendala ini. Dan memang Saturn akan memberikan rasa frustrasi kepada kamu supaya kamu sadar gitu loh. Nah, kunci sukses kamu menghadapi kendala seperti ini adalah dengan Six of Wands dan Seven of Swords. Dimana di sini kamu justru diminta untuk hargai apa yang sudah kamu lakukan. Hargai diri kamu sendiri kalau memang tidak ada orang di sekitar kamu yang kamu rasa menghargai kamu. Six of Wands adalah energi di mana biasanya gambarannya ya, seseorang berada duduk di atas kuda dan ada orang-orang di bawahnya kan, mengelu-elukan dia, memuja dia atau bertepuk tangan untuk dia gitu kan. Tapi lihat gambarnya Six of Wands ini, dia sendirian kan,
Look, he's alone. Sendirian dia, memegang semua tongkat kemenangan, memegang semua tongkat kehebatan sendirian. Nggak perlu validasi orang lain, nggak perlu approval orang lain. Jadi di sini dengan King of Pentacles ini, mungkin tanpa Libra sadari atau mungkin kamu sadari ya, tanpa kamu sadari, kamu megangin semua hal, ngurusin semua hal karena kamu nggak mau nama kamu jelek di mata bos kamu. Misalnya tuh kayak gitu, tanpa kamu sadar. Padahal mungkin itu bukan kewajiban kamu, itu bukan tugasnya kamu, tapi karena kamu nggak mau nama kamu jadi buruk, karena kamu dilihat, kok Libra nggak inisiatif banget sih, gitu. Akhirnya kamu yang ngerjain semuanya. Akhirnya kamu keteteran, gitu loh. Nah, dengan Six of Wands di sini, kunci suksesnya adalah nggak usah peduli validasi orang. Nggak usah peduli bos kamu mau ngomong apa. Kalau emang bukan tugas kamu, ya jangan diambil. Gitu loh. Seven of Swords adalah energi yang saya rasakan charmnya kamu, Libra. Adalah salah satu zodiak yang gimana bicaranya ya, yang charming. Kamu adalah zodiak yang charming, yang menarik, yang bisa membuat orang lain jadi tersipu malu misalnya, atau membuat orang lain jadi kegeeran misalnya, atau membuat orang lain jadi mengikuti apa yang kamu mau. Jadi gimana ya, kayak kunci sukses kamu adalah menggunakan charm kamu itu. Menggunakan hal-hal seperti itu. Misalnya nih contohnya, di kantor ada kekacauan, ada yang berantakan. Instead of you fixing it, jangan kamu langsung buru-buru beresin, tapi kamu mungkin ngomong ke bos kamu, kayak misalnya bos kamu ngelihat, kok itu berantakan banget sih file-file di situ gitu. Dengan Seven of Swords kamu diminta justru untuk menggunakan charmnya kamu, daya tarik kamu tuh kamu gunakan. Mungkin kamu bilang, bapak atau ibu, saya kan sudah ini, coba cari yang lain deh yang minta dia untuk melakukannya, untuk membereskannya, gitu loh. Jadi gimana ya, intinya pokoknya lempar hal-hal yang memang bukan kewajiban kamu, yang memang bukan tugas kamu, apalagi bukan kamu yang bikin berantakan, gitu. Kunci suksesnya itu, jangan sampai kamu kebebanan. Ini yang saya rasakan nih, King of Pentacles nih energinya kebebanan. Memang uangnya mungkin bagus di perusahaan itu, kamu mungkin uangnya mungkin bagus misalnya, atau kalau misalnya pun kamu kerja sendiri, kamu wira swasta, pemasukan kamu bagus, tapi semuanya kamu yang pegang. Kamu nggak delegasi gitu loh. Kamu tidak mendelegasikan tugas-tugas yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang lain. Semuanya kamu pegang sendiri. Makanya yang saya rasakan energi beban justru. Dengan The Fool bahkan kamu nggak bisa melakukan hal-hal yang lain yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Karena semua fokus kamu, semua tenaga kamu, waktu kamu di sini, di King of Pentacles. Jadi energinya, jadi kunci suksesnya adalah berhenti meminta atau mencari validasi dari orang lain, tak kamu sadari atau tidak, dan use your charm. Gunakan daya pikat kamu, karena itu yang akan membantu kamu untuk membuat orang lain sadar bahwa oh iya ya, ini bukan tugasnya Libra loh, kenapa kita ngelihatnya ke dia ya untuk dia yang beresin gitu. Jadi ini kunci suksesnya Libra. Oke, see, I told you. You are Saturn's pet. Libra itu anak kesayangannya Saturn. Lihat dong, kunci suksesnya gampang banget kan? Gak perlu minta validasi orang lain, tinggal keluarin aja daya pikat kamu. Saturn tahu kamu punya daya pikat yang sangat kuat. Keluarin dong, gunakan. Oke? Tapi tentunya gunakan untuk hal-hal yang memang bukan urusan kamu. Kalau emang itu urusan kamu, jangan kamu mangkir. Nah, nanti diceples sama Saturn. Oke? Anyway, hadiahnya adalah Sweet Pea, Blissful Pleasure. Yang tadi saya bilang di awal, ini adalah energi di mana kamu akan merasa rutinitas kamu tidak akan ngeselin lagi. Rutinitas kamu akan lebih lancar, lebih stabil, dan lebih penuh kedamaian.
Karena kamu nggak akan lagi melakukan hal-hal yang bukan milik kamu, bukan kewajiban kamu gitu loh. Jadi memang dengan Saturn transit di rumah ke-6 kamu, rumah rutinitas, ada yang harus dirombak aja dari bagaimana cara kamu bekerja, cara kamu menyelesaikan pekerjaan. Itu harus dirombak agar supaya kamu bisa menerima energi the full ini. Energi excitement ya. Wow, gue melakukan sesuatu yang baru. Wow, rutinitas gue sekarang begini loh, nggak begitu lagi gitu loh. Oke? Anyway, good luck ya Libra. Saya akan menerima energi ini karena saya punya 3 placement, 3 planet di Libra. Jadi saya senang energinya dan saya akan menerapkannya dalam hidup saya. Oke? So, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye Libra.